hanya ingin menanggapi sebagai warga Garut. Tentunya kami sangat kecewa dengan Pak Bupati ya, karena bagaimana memimpin masyarakat Garut yang tertinggal, kemiskinan di mana-mana. Tapi ternyata hari ini berkutat dengan masalah pribadi. Yang saya kecewa adalah bagaimana mengurus rakyat banyak, tapi mengurus rumah tangga sendiri tidak bisa. Terus saya mau bertanya ke yang dari Kemendagri, apakah dengan sikap bupati kami seperti ini ada sanksi? Kami mohon ada sanksi yang tegas lah, supaya jadi pelajaran untuk kepala daerah yang lainnya. Saya pun termasuk warga Garut yang kecewa lah. Bagaimana di selatan itu jembatannya hancur. Baik Pak Agi, terima kasih. Terima kasih Pak Ceng, langsung tanggapi. Ya, terima kasih. Saya sangat sadar betul bahwa saya bukan manusia sempurna. Saya bukan manusia yang superior. Tentu dengan berbagai kelemahan dan kesalahan yang ada. Tadi disampaikan bahwa apakah saya ini seolah-olah dianggap sebagai penjahat. Hari ini ya, di media, pada berbagai kalangan, terutama perempuan, saya katakan sesungguhnya ini adalah bagian dari kepentingan politik, yang sekalipun ada yang menegasikan bahwa ini bukan dari bagian kepentingan politik, tapi itu hanya tahu di permukaan. Yang tahu persis di bawah itu adalah saya sendiri. Mohon maaf, tadi disampaikan oleh Pak Doni. Pak, kalaulah misalkan ada kepentingan politik begitu Pak Ceng ya, kemudian pertanyaan semua orang pasti begini Pak, Anda sadar nggak sebagai bupati, kemudian ketika pada saat itu Anda merasa tidak puas dengan kondisi istri Anda dalam 4 hari, ketika misalnya Anda memutuskan SMS, itu kan nanti akan bergejolak. Anda sadar nggak itu? Itu Pak, pasti pertanyaan semua orang. Perlu saya luruskan, saya tidak memutuskan lewat SMS. Saya memutuskan itu lewat lisan saya, kemudian diperkuat dengan SMS Pak. Kenapa itu saya lakukan? Itu saya lakukan karena saya akan melaksanakan umroh ketika itu. Takut nggak tersampaikan secara langsung kepada orang tuanya, maka saya kuatkan lewat SMS. Gitu loh Pak. Tapi yang di print temannya itu tadi, media-media itu memelintirnya bahwa apalagi dikuatkan dengan pengakuan orang yang bersangkutan misalnya, oh saya diputuskan lewat SMS. Saya orang yang ngerti hukum loh Bu, orang yang ngerti agama loh Pak. Dan begini, saya tadi menanggapi apa sebenarnya oleh Pak Doni tentang kewajiban kepala daerah, dan yang ada di dalamnya itu adalah etika yang dilanggar. Pak Doni, saya mengatakan bahwa tadi genealoginya kenapa saya itu melakukan hal seperti itu. Saya sering terjadi dinamika di rumah tangga saya, yang itu dinamikanya itu bukan, kita tidak bisa dianggap main-main. Ya, itu adalah ranah privasi Anda. Kita tidak boleh ya. Tapi ya. Pertanyaan selanjutnya tadi yang juga menjadi pertanyaan. Untuk meluruskan dulu ini ya, untuk meluruskan dulu etika. Nah, saya itu bukan semata-mata karena begini. Ketika itu terjadi kemudian saya kawin. Enggak Pak, enggak Bu. Ketika itu terjadi kemudian rasa saya perempuan. Enggak Bu, enggak. Saya tanya kiai, saya tanya ulama, saya tanya tokoh, saya tanya sepuh, bagaimana kalau kondisi saya seperti ini? Nah, mereka itu menjawab hampir sama, gitu loh. Apa? Mereka menjawab dengan sebuah dalil, menghindari bahaya yang lebih besar itu harus didahulukan daripada mengambil keuntungan yang tidak signifikan. Artinya, melarang atau mencegah perzinahan harus lebih diutamakan ketimbang kita melaksanakan perzinahan, lacur atau jajan atau apapun namanya. Tapi tadi Anda tidak mengakui ini adalah bentuk pernikahan. Anda malah menyebut peristiwa. Apa yang Anda maksud hubungan Anda dengan anak di bawah umur ini? FO ini? Itu di dalam konferensi pers saya yang ke-1 dan yang kedua. Karena apa? Karena mereka sudah pada tahu Bu, wartawannya itu. Sementara masyarakat itu belum sepenuhnya mengetahui. Dan masyarakat itu hanya tahu setelah berita ini menggelinding dan juga dibesar-besarkan oleh pihak-pihak yang memang ada untuk kepentingan politik di dalamnya. Oke, Pak Ceng, pernikahan apalah katakan, entah itu siri, entah itu nggak siri atau apa, ya. Dalam benak semua orang bahwa yang namanya pernikahan itu adalah suatu ibadah, sesuatu yang sakral, betul. Ya kan? Nah, ketika kemudian berakhir 4 hari kan orang juga bertanya, ini apa ini kok
katanya pernikahan diagung-agungkan. Oke. Kok 4 hari udah begitu aja gitu? Awalnya saya tidak punya itikad untuk menceraikan istri saya itu dalam waktu 4 hari. Saya akan menjadikan, kalau saya tidak menemukan hal-hal yang janggal, kalau saya betul-betul apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan ke saya itu sesuai dengan harapan, saya akan jadikan istri. Nah, bukankah dalam janji pernikahan itu mau menerima dalam suka dan duka, lebih atau kurangnya? Saya nggak menyebutkan itu di dalam Maksudnya gini, ketika kita menikah kan ya kelebihan dan kekurangan itu memang harus diterima gitu kan, walaupun mungkin Anda punya batasan, punya kriteria sendiri. Nah, itu yang kemudian orang bertanya gitu. Ini kan? Pak, perlu disampaikan bahwa orang yang mempromosikan layak atau membawa orang itu ke saya itu cuma 2 hari Pak. Saya dipertemukan dengan orang tersebut 2 hari. Pertama, saya ajak makan sama-sama yang ibu bapaknya, saya tanya bagaimana ini teh. Baik, itu lebih ke masalah personal ya mungkin ya. Sebetulnya tidak personal Mbak. Kalau memang seperti itu, dia bisa jadi indikasi perdagangan orang lewat modus perkawinan. Bayangkan kalau Bapak betul-betul punya keinginan untuk membina keluarga, seperti yang Bapak sampaikan, agak luar biasa. Pertama, semua perempuan salah di dalam Bapak punya masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan dan kemudian mencari orang lain. Dalam 2 hari ada orang yang memperkenalkan. Saya bisa membukakan undang-undang perdagangan orang untuk melihat bahwa tahapan-tahapan yang Bapak sebutkan sangat mirip sekali. Kalau saya boleh dekatkan, ada banyak peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia yang sebetulnya mendekati mode perdagangan orang. Misalnya perkawinan anak dengan orang dari pengusaha dari luar negeri, misalnya. Jadi ini malah semakin mengerikan bahwa pejabat publik bisa tidak merasa bersalah dengan peristiwa serupa ini. Ibu, saya potong biar clear masalahnya. Jadi bukan berarti dalam waktu 2 hari saya minta dicarikan orang, kemudian dikasih orang, kemudian saya kawini. Enggak loh Bu. Itu pencarian dilakukan beberapa lama. Baik. Bicara beberapa lama. Nah, setelah dicarikan, gitu loh. Pada waktu itu saya hanya 2 hari bertemu dengan orang tersebut. Baik. Gitu loh. Jadi komunikasinya itu cuma 2 hari. Baik, waktu kita sangat terbatas, Pak Bupati. Terakhir ke Pak Doni, sanksinya apa Pak untuk pelanggaran etika dan moral seperti ini? Karena kami sedang mengkaji dan melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan KPK akan membuat telahan terkait dengan ini. Sanksi pasti ada, ya, sanksi pasti ada. Kemudian tentunya sementara ini Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur selaku pembina, selaku katakanlah wakil pemerintah pusat di daerah sesuai dengan PP 19 tahun 2011 maupun PP 23 tahun 2012 itu kita mintakan agar sementara ini Gubernur untuk melakukan klarifikasi terhadap status posisi beliau dan seterusnya, dan kemudian memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan membuatkan telahan, dan insya Allah dalam waktu tidak lama kita akan memberikan sanksi yang akan dan sedang kita rumuskan, sementara ini belum kita bisa umumkan. Baik, terima kasih sekali Pak Doni, Pak Aceng dan juga Mbak Ani atas waktunya di Kabar Petang. Saya boleh ngomong yang terakhir aja? Boleh, oke. Singkat. Begini, saya terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak beritikat merendahkan atau melecehkan harkat dan martabat perempuan. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa ini nyata-nyata dan syarat ditunggangi dengan kepentingan politik. Di mana masyarakat Kabupaten Garut harus sadar bahwa ini adalah proses penghancuran Kabupaten Garut. Kami dari Komnas, terima kasih. Kalau boleh bilang, kami dari sedikit saja. Kami dari Komnas Perempuan berharap sangat bahwa pejabat publik membaca betul undang-undang yang ada di Indonesia ini dan menjadi panutan dalam penegakan hukum. Janganlah menjadi pihak yang justru tidak mengenali hukum itu dan kemudian melakukan pelanggaran. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu bersama kami. Dan Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, tetap bersama kami.